Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alfira Damayanti dapat kembali menyapa Anda dalam program Palembang Menyapa untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026 dengan tema kita pada hari ini pendengar yaitu mengenai meningkatnya kasus HIV AIDS di Sumatera Selatan. 380 kasus dengan 28 meninggal dunia. Dan pendengar, kesehatan tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis maupun pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan salah satu persoalan kesehatan yang masih menjadi tantangan hingga saat ini adalah HIV AIDS. Penyakit yang hingga kini masih sering diselimuti stigma dan kurangnya pemahaman di masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 380 kasus baru. Kota Palembang secara akumulatif pendengar sejak tahun 2011 hingga April 2026 kasus HIV AIDS di Sumatera Selatan telah mencapai lebih dari 8.100 kasus. Tentunya ini juga menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan, deteksi dini serta pengobatan HIV masih memerlukan perhatian serius. Di sisi lain pendengar, kemajuan pengobatan saat ini memungkinkan orang dengan HIV menjalani hidup yang sehat dan produktif apabila terdiagnosis lebih awal serta rutin menjalani terapi antiretroviral ataupun ARV. Untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam, pagi ini telah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada Ibu Irma Tiara Rizky, SKM MKM, penyuluh kesehatan masyarakat ahli Madya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu Irma. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Irma? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Rudi Mulyansyah, staf Sriwijaya Plus yang selama ini aktif dalam pendampingan dan edukasi terkait HIV AIDS. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak Rudi? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengupas berbagai hal, mulai dari perkembangan kasus HIV AIDS di Sumatera Selatan, faktor penyebab, kelompok yang perlu mendapatkan perhatian, dan tentunya juga pentingnya tes HIV secara sukarela, hingga bagaimana juga masyarakat dapat berperan dalam pencegahan sekaligus menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV. Anda juga dapat bergabung dalam dialog ini dengan mengirimkan pertanyaan atau tanggapan melalui WhatsApp di 0821 79279090 serta melalui line telepon kami di 369977 atau di live YouTube Pro 1 Palembang. Mungkin untuk membuka dialog kita pada pagi hari ini, kita mulai dari kondisi yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat. Ketika kita melihat angka kasus HIV AIDS di Sumatera Selatan pada saat ini yang masih terus ditemukan, kita ke Dinas Kesehatan Sumatera Selatan terlebih dahulu Bu Irma. Bagaimana sebenarnya Dinkes membaca fenomena ini Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Oke, baik pemirsa para pendengar Pro 1 ya, untuk di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, untuk kasus Provinsi Sumatera Selatan memang sudah ditemukan sampai dengan bulan Mei 2026 sudah ditemukan sebanyak 380 kasus gitu ya, dengan mayoritas adalah 2/3-nya adalah laki-laki. Kemudian kalau dilihat dari faktor usianya adalah usia produktif di atas 20 sampai dengan 40 tahun gitu. Nah, kemudian untuk kondisi seperti ini kalau kita bandingkan dengan beberapa kasus-kasus yang sudah ditemukan di tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini setiap tahun itu ada peningkatan, ada meningkat, tapi tidak terlalu signifikan gitu ya, karena memang kalau menurut kami peningkatannya bedanya nggak besar ya, sedikit ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini bukan berarti bahwa kasus di kita ini sedikit gitu ya, tapi kan kita perlu ada upaya dan harus ada upaya dan strategi khusus lah bagaimana untuk meningkatkan kasus, karena seperti kita ketahui bahwa untuk kasus HIV AIDS ini adalah kasus dengan penyakit yang merupakan fenomena gunung es. Jadi yang tampak itu hanya ada di permukaan adalah yang kasus yang ditemukan, tercatat dan dilaporkan. Mungkin di luar sana yang tidak melapor ataupun yang tidak mengetahui status HIV-nya mungkin banyak gitu ya. Tapi karena tadi kita selalu berupaya dengan adanya peningkatan pasienkes, pelayanan untuk pemeriksaan tes HIV, kemudian juga untuk pengobatan, berharapnya nanti masyarakat ataupun warga kita Sumatera Selatan yang terinfeksi HIV bisa cepat secara deteksi dini, ada penemuan kasusnya, sudah tahu status HIV-nya lebih cepat, lebih baik, sehingga kita bisa memberikan upaya yang tepat sehingga bisa lebih produktif untuk menjalani kehidupan. Jadi tidak terpuruklah dengan HIV-nya, istilahnya seperti itu. Jadi memang
Mbak, untuk HIV ini isu-isu yang selalu naik turun ya isunya ya Iya. Jadi setiap tahun pasti ada isu-isu yang diangkat lah terkait HIV, apalagi terkait dengan kondisi mayoritas cara penularan HIV yang rata-rata adalah melalui hubungan seksual yang tidak aman. Seperti mungkin masyarakat semuanya sudah mengetahui bahwa pemerintah sudah memberikan salah satu edaran upaya baik dari secara nasional maupun secara provinsi, tingkat provinsi ada edaran untuk upaya pencegahan dari penyebaran perilaku homoseksual khususnya bagi teman-teman LGBT. Iya. Mungkin itulah gambaran kondisi tantangan kita. Kami dari kesehatan siap berupaya gitu ya, walaupun kita ada kondisi yang memang fenomena ini di luar dari awalnya. Tren di awal untuk kasus HIV ini adalah penggunaan narkoba, itu diiringi dengan narkoba, khususnya narkoba suntik. Tapi untuk sekarang sudah berubah lah cara penularannya, yang paling banyak adalah ternyata melalui hubungan seks yang tidak aman. Jadi kita juga merasa tertantang juga nih, harus mencari cara apa yang efektif untuk kasus-kasus HIV ini biar tidak terjadi peningkatan di masa-masa yang akan datang. Baik, kalau kita lihat dari sisi komunitas dan juga pendampingan kita ke Pak Rudi terlebih dahulu, apakah angka yang tercatat di pemerintah ini sudah menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, Pak Rudi? Atau masih ada kemungkinan banyak kasus yang belum terdeteksi karena masyarakat ini takut melakukan tesnya? Iya, kalau menurut pengamatan kami ya sebetulnya dengan banyaknya kasus bukan berarti tidak baik, tapi dengan sedikitnya kasus malah justru mengkhawatirkan karena fenomena gunung es ini benar-benar harus terbongkar sebetulnya. Cuma karena di sekarang ini kan banyak framing, banyak isu, banyak pergeseran mindset teman-teman itu jadi membuat mereka takut. Apalagi khususnya di daerah-daerah gitu kan yang notabene sekarang ini lagi benar-benar agak nyerempet dikit itu udah mulai jadi seperti jadi aib gitu kan. Iya. Jadi mereka lebih nggak mau ngecek, tiba-tiba nanti ketemu kita di IGD. Di IGD itu udah masuk fase AIDS itu kan gitu. Jadi kita kadang-kadang sedih. Makanya kita di sini tekankan sama teman-teman di luar sana, ketika melakukan aktivitas seks yang beresiko, ayo cek. Selamatkan pasanganmu, cek gitu. Karena dengan kita mengetahui status HIV kita lebih dini itu jauh lebih baik daripada kita udah terkapar di rumah sakit, masuk di IGD. Itu efek domino jauh lebih berat. Karena pemulihan itu cukup lama. Di samping itu kalau sumpahin dia udah punya pasangan hidup, kalau pasangan hidupnya tidak bisa menerima, itu jauh lebih berat lagi untuk pemulihannya karena dampak fisikisnya itu jauh lebih berat nanti. Ada yang sampai ditinggalin sama istrinya karena status HIV-nya tadi. Karena ini tadi, kami juga menekankan kepada teman-teman ketika mereka sudah memiliki virus di dalam tubuhnya dan akan melakukan jenjang lebih jauh untuk menata masa depan dengan berumah tangga, jujurlah dengan pasangan. Karena dengan jujur dengan pasangan itu meminimalisir tadi, meminimalisir angka LFU. Karena obat harus diminum setiap hari, on time, tepat waktu. Kalau kita punya pasangan hidup dan pasangan hidup kita itu tidak tahu status HIV kita, nggak mungkin kita akan sembunyi terus minum obatnya. Kita menemukan beberapa kasus seperti itu. Ketika dapat obatnya di browsing sama pasangannya tahu, akhirnya rame, pisah. Oke. Iya. Banyak juga stigma mengenai HIV ini berkaitan dengan kelompok tertentu, Pak Rudi, yang bisa kita temui sekarang yang kasusnya lagi meningkat. Tentu ini juga masih sering Bapak temui ketika melakukan pendampingan di kelompok tertentu ini atau gimana, Pak? Kalau di kelompok tertentu, kalau menurut kami sih untuk saat ini teman-teman justru lebih nggak mau menampakkan diri, malahan dengan santernya isu ini justru mereka malah menurut saya sembunyi malahan. Iya, mereka sembunyi, mereka takut, mereka dalam konteksnya ini kami Sriwijaya Plus sebetulnya sih hanya untuk memanusiakan manusia. Jadi kalau kita menganggap, kami nggak melihat orientasi seks mereka apa, yang kami pandang itu mereka ada virus di dalam tubuhnya, itu yang harus kita selamatkan. Jangan sampai virus itu keluar menularkan orang lain. Itu. Nah, ketika ada isu yang lagi hangat ini, mereka susah dicari. Kadang-kadang kita nanya temennya, wow kontaknya udah nggak aktif lagi Kak.
udah jadi bingung kita kan. Sudah tenggelam gitu Pak Iya. ya. Kalau berdasarkan data kasus HIV di Sumatera Selatan ini Bu Irma, kelompok usia produktif ini kan menjadi salah satu kelompok yang paling banyak ditemukan kasusnya. Mengapa Bu Irma kelompok usia muda dan produktif ini yang menjadi perhatian dalam kasus HIV AIDS ini? Oke, baik. Kalau memang kalau dari data kita ya, rata-rata yang ditemukan kasus baru itu adalah pada usia mulai dari 20 ya, 20 sampai dengan usia 49 tahun. Itu yang paling banyak yang ditemukan untuk kasus-kasus baru. Jadi kalau kita flashback ke belakang, berarti teman-teman yang terinfeksi HIV pada usia 20 tahun, berarti mereka sudah melakukan hubungan seks yang beresiko itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Berarti kan udah ketika masa fase remaja atau masuk dewasa awal, teman-teman yang terinfeksi HIV ini mereka sudah melakukan perilaku yang beresiko terkait penularan HIV. Nah, jadi setelah 5 tahun 10 tahun maka akan tampaklah gejala atau tanda ketika dites adalah ternyata adalah HIV. Jadi memang melihat dari kasus-kasus ini dan apalagi ketika masa-masa usia-usia produktif kan biasanya juga masyarakat orang-orangnya lebih bekerja, lebih semangat bekerja, kemudian mencoba segala sesuatu, apalagi kalau misalnya fasilitas ada gitu kan. Tidak hanya di daerah lokal, mungkin malah ke luar kota untuk mencari fasilitas gitu kan, kemudian uang punya gitu kan, kemudian harta ada, jabatan ada, ya oke lah mungkin untuk perilaku beresiko itu pasti ada ke sana gitu. Jadi memang kita perlu melihat nih, oh ternyata kasus kita nih banyak di usia-usia produktif. Berarti kalau kita pengobatannya oke kita lanjutkan pengobatan di usia produktif. Tapi untuk upaya promosi dan pencegahan tidak hanya di usia produktif, kita mundur ke belakang nih kira-kira kita bisa prepare siapnya tuh di usia berapa. Ternyata kita harus mempersiapkan untuk promosi atau pencegahan HIV itu dari usia remaja gitu kan. Jadi usia belasan tahun kita udah edukasi lah untuk anak-anak remaja gitu kan, untuk biar tidak, minimal mereka bisa menjaga diri mereka tidak melakukan hubungan seks yang beresiko gitu kan. Kalau kemudian kita tahu nih kalau mereka merasa oh saya pernah melakukan hubungan seks beresiko, yuk ayo nih kita ke Pasienkes ya, kita ke puskesmas, ke rumah sakit, ayo kita berani untuk coba tes gitu kan, jangan takut gitu kan, jangan sampai nanti seperti diinformasikan Pak Rudi datang ke rumah sakit sudah kondisi yang parah dengan banyak penyakit yang udah keluar gejala tandanya sudah muncul, kemudian dirawat. Nah itu kan kita berarti telat kan gitu kan. Jadi masyarakatnya, pasiennya telat sadar bahwa dia ini beresiko terinfeksi HIV, dan mungkin juga kita juga dari kesehatan mungkin juga telat menyadarkan gitu ya, kalau misalnya ada risiko, ayo kita telat menghayu-hayukan masyarakat untuk mau berani untuk tes HIV. Oke, kalau misalnya dari pengalaman pendampingan masyarakat di Pak Rudi ini, apakah perubahan perilaku atau tantangan generasi sekarang yang menurut Bapak perlu menjadi perhatian dalam pencegahan HIV, Pak? Kalau kami melihatnya sih lebih peran orang tua sih. Kami berharap peran orang tua itu lebih ini, karena ruang lingkup keluarga itu lebih didengar sama anak-anak. Untuk kasus-kasus yang baru yang teman-teman itu ternyata masih usianya produktif, kita sering melakukan tanya jawab lah gitu kan. Kenapa kok bisa ini, apa masalahnya, dari mulai faktor ekonomi yang mereka ini, sudah itu faktor lingkungan. Nah itu yang harus keluarga benar-benar bisa paham nih, karena selama ini laki-laki itu cuman kerjanya cari duit, ngurus anak itu ibu perempuan, iya kan. Jadi kebanyakan mereka itu malah kekurangan sosok figur ayah gitu kan. Jadi dengan kurangnya itu kita rasa ini peran ini harus imbang antara orang tua laki-laki dan perempuan, itu harus benar-benar sama-sama mengisi. Jadi anak itu nggak ada kekosongan, nggak kurang kasih sayang bapak, jadi harus cari orang yang benar-benar sayang dengan dia. Ternyata salah orangnya kan, yang dianggapnya bapak ternyata tanda petik kan gitu kan, akhirnya dia terjerumus lah gitu. Ada yang karena faktor ekonomi. Sekarang kan anak-anak kan kalau handphone, kalau nggak pakai merek Apple atau apa itu kan nggak modis. Jadi lebih ke itu. Jadi rangsangan mereka tuh ada, karena komunitas ini ada yang memang punya duit, jadi mereka bisa bayar. Nah itu yang harus kita hindari.
Dan kami selalu menekankan kepada teman-teman, khususnya yang mereka yang udah dewasa, itu jangan melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur. Karena itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kamu akan dipenjara, kamu akan dihukum, kamu akan kena sanksi bla bla bla, kita kasih tahu. Oke, Pak Rudi, kita terima telepon terlebih dahulu di pendengar Pro 1 dari Palembang. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi Mbak Pina dengan Oma Ana. Oma Ana, silakan Oma. Terima kasih Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu narasumber. Waalaikumsalam. Bangka banyaknya penyakit di Indonesia ini Pak ya. Silakan. Mau bertanya Bapak, Ibu. Tadi kan penjelasannya katanya HIV ini adalah menular ya. Iya, jadi menularnya itu maksudnya dari mana menularnya itu gitu? Apakah itu bisa dari kita satu piring, pokoknya piring yang dipakai dia kita pakai itu bisa menular apa tidak gitu? Jadi seperti apa menularnya gitu? Baik. Boleh Mbak Pina beberapa pertanyaan ya Mbak Pina ya? Boleh, Oma Boleh. silakan. Iya. Terus perbedaannya Pak, pernah saya dengar katanya ada sipilis gitu ya. Bedanya HIV dengan sipilis, Bu Pak? Baik, itu saja Ya, Oma Ana. kalau memang HIV ini masih bisa sembuh total enggak? Apa memang harus makan obat seperti narkoba ya gitu? Kalau narkoba kayaknya jarang bisa sembuh total ya. Ini bisa sembuh total ya enggak Pak Ibu ya? Baik. Nah yang terakhir, katanya tadi saya dengar ada penjelasan Ibu ada seks berisiko. Seks berisiko itu seperti apa sih Bu? Kayak mana itu gitu? Baik. Nah itu aja. Baik, Oma Terima Ana. kasih Ibu Bapak, terima kasih Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan agak kompleks dari Oma Ana. Mungkin kita ke Bu Irma terlebih dahulu ya. Silakan Ibu Irma. Oke, baik, terima kasih Oma. Gitu ya, pertanyaannya nih luar biasa nih, menyimak dari awal ya, dari awal kita mulai ya, kelas start. Oke, yang pertama ini HIV menular apa enggak ya? HIV ini ya memang merupakan penyakit menular ya, penyakit infeksi menular yang menularnya dengan cara apa? Caranya adalah paling banyak melalui hubungan seks yang beresiko gitu kan. Selain hubungan seks, apalagi cara penularannya? Cara penularannya bisa juga melalui terpapar atau terkena, terpajan dari cairan tubuh pasien HIV. Contohnya apa cairan tubuh pasien? Contohnya misalnya melalui darah bisa gitu ya. Kemudian bisa ketika proses hubungan seks. Kemudian yang ketiga bisa juga melalui air susu ibu, walaupun persentase penularannya kecil ya, resiko penularannya juga kecil gitu. Nah kemudian HIV sama sifilis tadi ya, HIV sama sifilis sama enggak? Beda Oma gitu ya, beda. HIV sama sifilis beda. Kalau HIV disebabkan pertama penyebabnya aja gitu ya, HIV penyebabnya adalah virus, di mana virus ini penyebarannya kalau misalnya cara penularannya tepat, maka cara penularannya lebih cepat gitu. Nah, kalau seandainya untuk sifilis itu penyebabnya adalah melalui kuman atau bakteri Treponema pallidum. Tapi gitu ya, sifilis adalah dan HIV sama-sama merupakan penyakit infeksi menular seksual. Jadi ini penularannya sebagian besar adalah 90% melalui hubungan seks. Hubungan seks yang tidak beresiko, hubungan seks beresiko. Kenapa hubungan seks? Karena pada saat melakukan hubungan seks terjadi pertukaran cairan tubuh antara kedua sepasang lah ya, orang baik laki-laki sama perempuan, heteroseksual maupun sejenis lah homoseksual gitu. Jadi itu sama-sama IMS dan itu merupakan kalau dilihat sifilis itu juga beresiko terinfeksi HIV. Kenapa? Karena sifilis kan disebabkan karena biasanya gonta-ganti pasangan nih gitu ya, melakukan hubungan seks sama si A, si B, si C gitu kan, banyak gitu kan. Nah, ketika kita gonta-ganti pasangan, itu sudah merupakan faktor resiko terkena HIV, maka kita wajib untuk screening tes HIV. Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penularannya tadi ya? Penularan tadi sudah saya informasikan, tapi harus ada konsepnya. Konsepnya dilihat dari konsep penularan. Yang pertama, harus virusnya keluar dulu nggak? Nah, kalau virusnya keluar dari jaringan tubuh kita, kemudian virusnya cukup atau tidak untuk menularkan. Kemudian yang ketiga, virusnya bertahan atau tidak untuk menularkan. Dan yang keempat, ada tidak pintu masuk ke orang lain gitu. Biasanya pintu masuknya melalui luka ya. Biasanya kalau melalui luka atau darah, kita luka kemudian kita terpapar darah orang terinfeksi HIV, ya ada resiko kemungkinan terinfeksi HIV. Itu cara penularannya. Kemudian yang tidak menularkan melalui makan bareng-bareng, menular nggak?
enggak Oma gitu ya, itu aman tuh, it's okay gitu ya, makan bareng sepiring berdua nggak apa-apa, nggak masalah, pakai gelas sama-sama nggak masalah, kita ngobrol bareng berdekatan gitu kan, berinteraksi sosial sama-sama ya nggak masalah, tidak menularkan HIV. Kemudian berenang juga tidak menularkan HIV gitu kan. Kemudian HIV ini meluruskan juga bahwa HIV tidak ditularkan melalui nyamuk ya. Misalnya ada gigitan nyamuk orang HIV, kemudian menggigit orang lain yang sehat, tidak menularkan HIV. Jadi penularannya tidak semudah yang kita bayangkan untuk semua teman-teman ya, masyarakat di sana, di luar sana, bahwa penularan HIV tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi harus ada pintu keluar gitu kan. Kemudian harus ada pintu masuknya gitu kan. Pintu keluar tadi misalnya dia keluar dari jaringan tubuh, pintu masuk tadi bisa melalui hubungan seks, bisa juga melalui darah atau luka di jaringan tubuh kita. Itu cara penularan untuk HIV. Nah, kemudian tadi yang keempat apa ya? Seperti apa seks beresiko Oh, itu, seks Ibu Irma? beresiko gitu ya. Jadi di istilah di kami di program HIV, seks beresiko itu adalah melakukan hubungan seks yang pertama gonta-ganti pasangan, itu seks beresiko. Yang kedua, kalau kita sudah kita merasa nih kita beresiko sering gonta-ganti punya pasangan lebih dari satu, maka sebaiknya ketika melakukan hubungan seks kita menggunakan alat pengaman gitu untuk upaya pencegahan. Salah satunya adalah menggunakan kondom untuk pengaman. Nah, itu yang kita masukkan di sini adalah seks beresiko. Tapi kalau seandainya kita cuma punya pasangan satu dan itu adalah pasangan tetap kita, ya it's okay, nggak masalah, bukan termasuk seks beresiko gitu ya, karena memang pasangan sah kita cuma satu, nggak gonta-ganti pasangan. Baik, gitu. kita kembali terima telepon terlebih dahulu Pak Rudi dan Bu Irma. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Halo, dengan siapa di mana? Dengan saya Maya di Pelaju. Baik, silakan Mbak Maya. Saya ingin bertanya Kak. Silakan. Saya kan sedang hamil anak pertama ya Kak. Saya ingin bertanya, apakah ibu hamil perlu melakukan tes HIV? Baik. Kalau misalnya hasilnya positif, apakah bayinya ikut tertular? Baik, apakah itu saja Mbak Maya? Iya Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Maya. Sama-sama Mbak. Baik, mungkin kita ke Pak Rudi dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Maya. Silakan Oke. Pak. Makasih. Selamat pagi Mbak Maya. Oke Mbak Maya, jadi karena program dari pemerintah untuk saat ini di Dinkes itu sekarang mencanangkan itu. Jadi setiap ibu hamil wajib screening infeksi menular seksualnya. Mulai dari HIV, ada hepatitis. Jadi itu harus wajib. Ketika dinyatakan positif ataupun reaktif HIV-nya, itu bisa dilakukan pengobatan. Dan jangan khawatir karena ada program untuk menyelamatkan anak dari ibu ke anak. Jadi anaknya bisa nggak kena HIV gitu. Jadi ada program PPIA. Jadi lahirnya juga harus melalui operasi seksio. Jadi ada profilaksis ketika bayi lahir dikasih profilaksis biar anak itu tidak terpapar dengan virus dari ibunya. Itu. Jadi aman kok Mbak. Sekarang ini sebetulnya program pemerintah udah cukup baik. Tinggal bagaimana kita masyarakat memanfaatkan program ini semaksimal mungkin agar kita bisa menyelamatkan generasi-generasi untuk masa depan bangsa ini. Itu aja. Baik, kalau misalnya ibu hamil ini terdeteksi HIV Pak Rudi, dia harus melakukan pengobatan selama masa kehamilannya atau bagaimana Pak? Kalau untuk pengobatan seumur hidup, nggak bisa selama dia hamil aja. Jadi seumur hidup harus pengobatan. Ketika dia waktunya per 3 bulan, per triwulan itu biasanya kontrol ke Obgyn. Di Obgyn nanti ketika sudah ditentukan jadwal sesarnya, itu langsung ke rumah sakit. Baik, kita ke pesan YouTube kembali. Ini ada komen dari Luna Love God. Halo Bapak, mau tanya, saya tuh punya teman yang terkena HIV. Kadang saya tuh sedih lihatnya gara-gara stigma di masyarakat dia sering banget dijauhin. Bagaimana ya Bapak Ibu untuk membantu mengurangi stigma negatif tersebut? Mungkin kita dari sisi komunitas, silakan Pak Rudi. Untuk mengurangi stigma di masyarakat cukup berat. Tapi mulailah dari diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan tidak menjauhi orang yang terinfeksi HIV tadi. Karena jangan jauhi orangnya, tapi jauhi virusnya sebetulnya. Dengan kita menjauhi teman-teman yang terinfeksi HIV, justru dia akan menjauh dan lebih sulit kita untuk mengontrolnya.
Bahkan mungkin kalau dia stresnya muncak, terus bisa melakukan seks beresiko lagi, akhirnya kan banyak nanti. Dari 1 orang bisa jadi 8 orang. Kan itu yang kita sayangkan. Sebetulnya masyarakat harus lebih peka lah, lebih peka dengan isu ini. Karena isu ini memang sudah ada, mungkin di Sumsel ini mungkin di setiap desa udah ada HIV-nya. Ayo sama-sama kita selamatin. Ini Sumsel ya, kita selamatin Sumsel dari penyebaran virus ini. Ketika kita ketemu dengan orangnya, kayak biasa aja. Karena HIV ini sama kayak penyakit hipertensi, diabetes. Nah itu, yang tidak bisa disembuhkan tapi hanya bisa dikendalikan. Diabetes kan nggak bisa disembuhkan. Hipertensi nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan dengan obat. Sama dengan HIV, apa sih bedanya? Nggak ada bedanya. Nah itu yang harus kita, kacamatanya itu, penularannya pun lebih spesifik. Karena HIV harus melakukan hubungan seksual dulu dengan orang yang terinfeksi HIV, baru bisa nular. Kalau nggak bakal nular. Yang bikin seperti ini sebenarnya stigma masyarakat kita ya Bu ya, Iya. Pak ya. Baik, kita kembali terima telepon di 369977 Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Dengan siapa di mana? dengan Nabila di Seberang Ulu. Baik, silakan Mbak Nabila. Oke, saya pernah lihat nih Kak, di media sosial ada orang yang bilang kalau HIV itu bisa diketahui hanya dari penampilan seseorang. Misalnya kayak badannya kurus atau sering sakit. Apakah benar seperti itu? Baik, itu saja Mbak Nabila. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nabila. Iya. Gimana nih Bu Irma tanggapannya terhadap stigma masyarakat yang satu ini? Oke, baik Mbak Nabila. Oke ya. Kalau misalnya, karena pertama yang kita harus pahami bahwa HIV itu misalnya ya hari ini kita terinfeksi HIV, nggak akan langsung muncul hari ini, gejala tandanya nggak muncul gitu, nggak akan tampak. Nah, gejala tanda ini akan tampak kurang lebih 5-10 tahun kemudian. Jadi kan lama gitu ya, prosesnya lama, masa inkubasinya lama. Jadi kalau misalnya tadi meluruskan informasi, apakah HIV bisa dilihat gitu kan, dilihat orangnya tuh nampak nggak orang HIV itu? Enggak gitu ya. Kalau nggak kelihatan orang HIV itu nggak kelihatan, kecuali kalau benar-benar dia sudah masuk pada fase stadium AIDS tadi, stadium 3 dan 4, dan munculnya itu biasanya adalah banyak penyakit-penyakit infeksi penyertanya, bukan penyakit HIV-nya. Misalnya apa infeksi penyertanya? Misalnya pasien ini pasien TB gitu ya, penyakit tuberkulosis, TB paru. Nah, TB paru kan juga badannya kurus gitu kan, karena ada penurunan berat badan secara signifikan. Nah, itu juga HIV juga. Kalau misalnya HIV dengan TB, ya berat badannya akan turun secara signifikan. Itu baru akan nampak seperti itu. Atau gejala yang selanjutnya yang mungkin akan tampak kelihatan, salah satunya adalah sariawan ya, adanya tumbuhnya jamur di bagian mulut, di bagian dalam mulut yang hilang kambuh. Oke. Nah, jadi dia ini sariawannya yang lama gitu kan, sering kambuhan. Nah, itu bukan salah satu dari tanda bahwa adanya penurunan imun badan kita nih, imunitas kita sudah berturun. Ketika imunitas turun, otomatis penyakit-penyakit yang lain kan banyak gitu, mudah terkena penyakit. Jadi kalau misalnya dilihat sekilas, kelihatan nggak orang dengan HIV? Nggak akan kelihatan. Yang bisa membuktikan seseorang itu terinfeksi HIV atau tidak, ya adalah kan pemeriksaan labor gitu ya, diperiksa darahnya, dicek, di screening, dites, barulah kita bisa melakukan penegakan diagnosa, oh seseorang ini terinfeksi HIV. Jadi kalau dalam keseharian hari kita lihat di masyarakat umum, Gak bakalan kelihatan Mbak ya. Iya, tapi sebenarnya kapan sih Mbak kita harus ikut tes HIV ini, melakukan tes HIV ini waktu kita aware badan kita itu kenapa? Oke, sebenarnya pertama yang harus kita pahami, kalau seandainya seperti yang diinformasikan Pak Rudi, kita merasa pernah melakukan hubungan resiko nggak? Melakukan faktor resiko nggak? Ada nggak faktor resikonya? Kalau kita pernah melakukan ada faktor resiko, oke silakan kapanpun kita sadar mau tes, ya monggo silakan tes HIV gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau dilihat dari gejala, yang pasti minimal kan HIV itu ada 4 stadium 1, 2, 3, dan 4. Kalau satu ini stadium 1 asimptomatik tanpa gejala, nggak ada gejala apa-apa, tapi sudah ada dalam virus dalam badan, ketika dites diperiksa labor maka hasilnya akan nyatakan positif. Nah, kalau stadium 2 sudah ada tampak gejala, tapi gejala ini
Mungkin ringan ya, hampir sama dan umum, gejala-gejala umum hampir sama dengan penyakit lain. Misalnya apa? Misalnya salah satunya kulit nih, nampak di kulit kayak sering gatal-gatal gitu ya, merah, ruam, dermatitis gitu. Jadi gejala-gejala ringan. Nah, kalau stadium 3 udah masuk gejala berat, biasanya itu TB paru udah masuk stadium 3. Kemudian juga misalnya TB kelenjar, biasanya nampak di sini di leher ya, kelenjar itu udah masuk. Dan kalau stadium 4 otomatis sudah menyerang organ-organ penting dalam badan kita. Contohnya apa penyakit yang bisa dicurigai HIV? Toksoplasma. Kemudian meningitis. Nah, itu biasanya ketika ada pasien masyarakat, oh meningitis nih, boleh nih mau di screening HIV. Karena ada kaitannya gitu kan, meningitis salah satu gejala tanda terkait HIV. Jadi kalau dilihat dari gejala kita, ada gejala yang mungkin yang sering ya demam. Tapi kita kan ya itu umum kan, gejala basic, sakit biasa kan. Mungkin kita nggak asal demam ringan biasa. Nah itu tanpa kita sadar mungkin demam yang berbulan-bulan atau diare yang berkepanjangan. Nah itu bisa juga sih kalau kita ngerasa kok saya udah makan obat diare mencret tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Itu boleh juga untuk dites HIV. Baik, kita kembali terima telepon lagi dari pendengar di 3699977. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Dengan siapa di mana, Mbak? Ira di Talang Jambe. Baik, Bu Ira silakan. Langkah konkret apa yang paling efektif untuk memutuskan rantai penularan HIV di masyarakat? Satu lagi, Mbak. Faktor apa yang menjadi penyebab utama meningkatnya kasus AIDS di masyarakat? Terima kasih, Baik, Mbak. terima kasih banyak Ibu Ira. Kita ke Pak Rudi terlebih dahulu, Pak, silakan. Langkah konkret apa nih Pak yang paling efektif untuk memutuskan rantai HIV ini? Jadi kalau untuk memutus mata rantai HIV paling enggak ya itu tadi, lindungi diri dan lindungi pasangan. Karena ini sama kayak narkotika sih Bu, ada supply dan demand-nya. Jadi ketika ada permintaan, pasar itu pasti akan menyediakan. Jadi nggak bakal ada wanita penjajah seks kalau tidak ada pembelinya. Nah, jadi ini yang harus kita bentengi ya keluarga kita sendiri. Bahwasanya ini kita harus kasih warning lah. Ini ada penyakit ini. Kamu nanti kita terdampak ketika kamu pulang bawa penyakit terus kena anak istrimu. Nah, itu kan kasihan. Nah, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi nggak bisa kita langsung menutup lokalisasi. Apa ada dampak dari penutupan lokalisasi? Nggak ada. Justru mereka lebih susah dibuat dikontrol. Contoh kayak lokalisasi teratai putih itu di depan pelang udah ditutup. Orangnya keluar. Iya. Ada berceceran di mana-mana, itu lebih susah lagi kita kontrolnya. Pembelinya juga nggak kelihatan. Karena selama ini memang itu. Dulu kami melakukan sosial eksperimen lah, bahwasanya kami mengatakan itu pembeli seks itu sama dengan kejahatan kemanusiaan. Dan itu rame kemarin. Sampai dulu ada KPAN, terus sekarang sekjennya itu jadi di Linkedes dari KPAN pokoknya. KPAN itu jadi mereka menentang bahwasanya ini bukan isu dari KPAN gitu. Tapi ternyata ketika ditelusuri memang ada bahwasanya ini pembeli seks ini penyebab sebetulnya, bukan penyedianya, pembelinya ini yang berbahaya sebetulnya karena money mobile. Dia laki-laki, dia punya duit, dia sering jalan-jalan kemana-mana. Terus dia punya keluarga. Nah itu yang harus kita bentengi sebetulnya. Jadi kalau ibu-ibu punya suami yang sering keluar kota, itu harus di warning, dikasih hati-hati. Iya. Kalau nggak diikutin ya minimal diikhlaskan. Diikhlaskan dengan kasih catatan. Kalau kamu nggak tahan lagi, pakailah pengaman, kasih kondom. Itu syarat mutlak untuk tidak tertular dari HIV. Jadi itu, jadi untuk penyelamatan dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga. Kita nggak bisa serta-merta memutusnya itu dengan menutup sumbernya. Tapi justru ini tadi, karena permintaannya jauh lebih besar daripada penyedianya sekarang ini. Itu aja sih Bu ya. Baik, Bu Irma mungkin mau menambahkan ini, lalu faktor penyebab-penyebab AIDS di masyarakat ini gimana nih Bu? Oke, faktor penyebabnya apa gitu ya? Kenapa sih setiap tahun itu pasti ada kasus? Tadi yang pertama memang kalau dilihat kita ada perubahan ini ya dari perkembangan secara ekonomi gitu kan, kemudian fasilitas yang ada di
daerah kota itu lebih lebih gemerlap gitu ya, fasilitas yang banyak gitu kan. Kemudian tadi seperti ada yang memakainya, ada konsumennya yang menggunakan, otomatis lah terjadilah penularan HIV. Dan memang secara hampir 90% penyebab kasus-kasus HIV yang ada di Indonesia itu adalah melalui hubungan seks. Itu penyebabnya paling banyak adalah melalui hubungan seks yang tidak aman atau seks yang beresiko. Jadi ketika ya kita harus bagaimana upaya kita untuk mencegah biar tidak jadi seks yang beresiko tadi gitu ya, atau seks yang tidak aman. Salah satu upaya pencegahan tadi yaitu penggunaan kondom. Ketika benar-benar tidak bisa menahan diri, silakan menggunakan pengaman. Tapi sebenarnya kalau pertama yang pasti sebaiknya yang pertama kita harus bisa mampu abstinen, istilahnya puasa ya, puasa seks gitu kan. Puasa seks dalam artian kalau kita belum menikah jangan coba-coba melakukan seks bebas. Itu yang pertama. Jadi kita puasa seks dulu nih. Nanti kalau setelah menikah silakan melakukan hubungan seks dengan pasangan Anda gitu. Nah, untuk yang sudah menikah, kalau misalnya sudah yang tidak bisa ditahan lagi gitu kan untuk melakukan hubungan seks, ya silakan melakukan pengaman, menggunakan kondom. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk setiap ada pasangan lebih baik punya hanya satu pasangan, jangan gonta-ganti pasangan. Dan yang paling penting adalah kita juga harus ada edukasi gitu ya, edukasi ke masyarakat bahwa akibat dari seks bebas tadi apa akibatnya. Tingginya pasti kalau seks bebas ada, otomatis kasus HIV pasti ada. Itu yang kalau memang penularan yang paling banyak gitu ya HIV itu ada melalui seks bebas. Itu saja. Lalu bagaimana nih Bu? Pemerintah sekarang memastikan layanan tes HIV ini tetap mudah dijangkau dan menjaga kerahasiaan pasiennya. Oke, nah bagaimana nih upaya nih pemerintah nih? Kita ini sebenarnya dari pertama kali kasus HIV itu tahun 84 ya, 1984 di Indonesia. Kalau di Sumatera Selatan tahun 1995 sudah ada kasus pertama untuk HIV. Nah, memang di awal-awal di tahun 95 ke atas gitu kan, 95, 1997 itu di bawah tahun 2000, kita kan jumlah layanan kesehatan itu hanya sedikit gitu yang bisa untuk mampu tes HIV. Rata-rata yang mampu kebanyakan adalah di rumah sakit. Nah, setelah tahun 2000, khususnya di 2020-an atas, pemerintah sudah melakukan upaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan terkait untuk tes HIV. Jadi sudah mewajibkan semua adanya 8 sasaran wajib untuk tes HIV. Salah satunya tadi adalah ibu hamil, itu tadi wajib untuk tes HIV. Kemudian teman-teman populasi kunci wajib tes HIV. Dan semua puskesmas sudah bisa melaksanakan untuk testing dan penegakan diagnosa HIV. Jadi untuk sekarang puskesmas hampir semua di khususnya Sumsel aja ya, Sumsel 340 puskesmas yang ada di Sumatera Selatan semuanya sudah mampu untuk melakukan testing dan penegakan diagnosa HIV. Sedangkan ada 269 layanan yang ada di Sumatera Selatan sudah bisa untuk melakukan pengobatan HIV. Jadi kalau akses sebenarnya ada gitu ya, puskesmas kan sampai juga, tingkat kecamatan tuh ya, kecamatan bahkan ada dalam satu kecamatan ada 2 puskesmas, tidak hanya 1 puskesmas. Nah, tinggal bagaimana nih upaya kita masyarakat tadi aware, sadar lah ya kalau kita misalnya merasa sakit gitu kan, merasa ada gejala tanda, merasa beresiko, ayo nih ke puskesmas gitu, minimal ya puskesmas dekat rumah kita ada, minimal kita tahu status kita aja dulu. Oh ternyata misalnya negatif, oke, negatif apa upaya pencegahan kita. Kalau seandainya kita hasilnya positif, reaktif HIV, apa yang harus kita lakukan? Baik, kembali terima telepon di 369977. Pro 1, selamat pagi. Pagi Mbak, ini masih Ibu Irma tadi. Oh baik, silakan Ibu. Ketinggalan sedikit. Ini gejala-gejala daripada penyakit HIV itu sendiri, bagaimana kita bisa mengenalinya. Dan seperti tadi yang dibilangkan dari Ibu narasumber kita tadi, Bu Irma juga ya. Iya. Ini apakah mereka diasingkan atau gimana itu? Baik, itu saja Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau gejala tadi sudah sempat disinggung sedikit ya sama Bu Irma. Mungkin mau menambahi kembali, silakan Ibu. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Bu ya pertanyaannya gitu ya. Oke, gejala nih. Jadi gejala HIV itu kan ada 4 stadium gitu ya. Dari tanpa gejala ya stadium 1, stadium 2 dengan gejala ringan. Gejala ringan itu biasanya tampak di kulit gitu ya, ruam-ruam di kulit merah-merah, gatal-gatal. Kemudian yang kedua gejala sedang. Gejala sedang ini penurunan berat badannya lebih dari 10%. Kemudian juga TB, yang khas adalah TB. Dan yang stadium 4 ini adalah menyerang organ-organ vital seperti otak. Salah satu penyakitnya adalah toksoplasma, meningitis. Kemudian biasanya juga
TB kelenjar gitu ya, itu salah satu gejala yang tampak. Tapi kalau gejala-gejala ringan yang mungkin tanpa kita sadari ya demam ya Bu ya, demam berkepanjangan, kemudian diare, bisa juga influenza, flu gitu ya, flu karena tadi sistem imunitas kita udah turun nih. Ketika turun kita mudah kena penyakit, nah itulah waspadalah gitu. Ketika kita sering sakit terus, dimakan obat sembuh, kemudian sakit lagi ya boleh untuk coba untuk tes HIV. Nah kemudian tadi mohon maaf yang kedua tadi apa? Kalau misalnya terdeteksi HIV ini apakah diasingkan? Oh iya betul gitu ya, tentang bagaimana nih kalau sudah ada gejala tanda, yang pasti sudah tahu gejala tanda, kita tes HIV, kemudian tegak diagnosanya bahwa seseorang itu terinfeksi HIV, ya tidak perlu diasingkan sebenarnya Bu ya, tidak boleh gitu, malah tidak boleh itu melanggar hak asasi manusia untuk diasingkan. Jadi tepat HIV ini kan penularannya spesifik gitu ya, penularannya tidak semudah yang kita bayangkan, dalam artian kalau kita flu, pilek, virus gitu, kalau sama-sama virus ketika ada dalam satu ruangan satu yang batuk, pilek, maka otomatis hampir semuanya terinfeksi gitu ya, karena penularannya banyak melalui udara gitu ya, bisa melalui udara. Tapi kalau HIV enggak. Jadi HIV ya kita palingan tidak perlu diasingkan, kita edukasi sudah makan obat belum gitu kan. Ayo kita ingetin nih makan obatnya nih. Ayo nih kalau seandainya dia rutin aja 3 bulan itu full makan obatnya, nggak ada bolong-bolong, ya otomatis nanti daya tahan tubuhnya udah lebih baik lagi gitu kan. Udah oke lah ya untuk bekerja gitu kan, untuk kemana-mana sudah bisa fit lagi gitu. Jadi itu tadi tidak perlu diasingkan pasiennya, malah kita perlu kasih support gitu ya, kasih support sistem yang bagus nih. Misalnya ada keluarga kita, teman, sahabat yang terinfeksi HIV, ayo kita kasih support nih. Maksudnya tidak jangan karena HIV ini membuat kita menjadi merasa tambah menjadi terpuruk gitu kan, merasa kita takut. Jangan sampai stigma itu muncul dari diri pasien sendiri gitu kan. Jadi kita harus kasih semangat nih teman-teman kita, kasih support. Ayo nih sudah terinfeksi HIV, udah oke. Yang belakang udah nggak usah ditanya lagi, yang belakang gitu kan, masalah penyebabnya apa yang saya harus lakukan, udah nggak usah ditanya lagi. Kedepannya mau ngapain gitu kan. Bagaimana nih upaya kita ke depan. Jadi tadi bangkitkan semangatnya, kasih motivasi, dukung support sistem yang bagus, dukung psikologisnya, secara psikologisnya, dukung cara pengobatannya, terapinya, kasih tahu nih makan obatnya. Kalau nggak tahu, saya nggak tahu ngambil obat di mana, kasih tahu ngambil obatnya di rumah sakit ada, di puskesmas ada, kemudian obatnya harus diminum rutin seumur hidup. Jadi itu sih support sistem yang baik untuk pasien HIV itu bisa cepat meningkatkan kualitas hidupnya pasien. Jangan malah diasingkan gitu ya. Sama seperti kan kayak yang dibilangin sama Pak Rudi tadi ya. Malahan kalau diasingkan dia agak susah kita deteksi juga Pak ya. Iya. Jadi kalau diasingkan justru kondisinya akan makin buruk. Terus susah kita buat ngontrol faktor risiko seksnya tadi kan. Kalau dia masih melakukan seks yang berisiko, maka akan dari A bisa jadi Z nanti. Lebih banyak yang lahir virus-virus yang nempel kemana-mana itu kan. Jadi kalau mereka disayangi, dikontrol, disupport terus, dia imunnya akan kembali stabil, dia bisa produktif, bisa kerja, bisa cari duit, bisa punya keturunan. Jadi buat yang di luar sana, jangan khawatir, ketika kalian positif HIV, kalian bisa nikah, kalian bisa punya keturunan, dan hasil dari pernikahan kalian itu tidak menularkan di pasangan, bisa tidak menularkan di keturunan kita itu. Jadi yang penting itu kuncinya kejujuran. Jadi ketika positif HIV jujur, itu aja. Baik, kita kembali bergabung lagi pendengar di Palembang Menyapa pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa di mana? Halo, dengan saya Sari dari Palembang, dari Bukit, Kak. Baik, silakan Sari. Jadi kan saya melihat sekarang itu banyak banget hubungan sesama jenis semakin terbuka di media sosial. Nah, di sisi lain juga kita tuh sering dengar kasus HIV banyak ditemukan pada laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki. Nah, dari Dinkes sendiri, apa udah ada upaya pencegahan yang sedang digalakan? Apakah hanya fokus pada pengobatan atau ada langkah yang lebih preventif? Oke, baik, itu saja. Baik, terima kasih banyak Mbak Sari. Iya, sama-sama. Baik, ini sebenarnya kasus yang awal-awal HIV LSL ini Bu Irma ya. Dari Dinkes mungkin ada program atau apa, silakan Bu Irma. Oke, baik. Ya betul ya, sekarang kan fenomenanya memang penularan HIV paling banyak itu adalah melalui hubungan seks sesama jenis kepada kelompok. Kalau kita bilang, kalau dari program bilangnya laki-laki seks laki-laki LSL, tapi untuk secara sosial di masyarakat lebih banyak mengenal istilah LGBT gitu ya, itu yang lebih banyak mengenal istilah seperti itu. Nah, jadi memang kalau dilihat di sini apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, kenapa
paling tinggi. Pertama, kenapa paling tinggi dari teman-teman komunitas populasi laki-laki, seks laki-laki? Yang pertama, mereka melakukan hubungan seks dari belakang gitu ya, melakukan hubungan seks dari belakang, di mana organ dari belakang ini adalah organnya yang mudah terinfeksi gitu ya. Mungkin jaringannya lebih lembut gitu kan, mudah lecet, mudah luka. Jadi kalau misalnya ternyata lawannya tadi adalah terinfeksi HIV, maka resiko penularan HIV-nya juga semakin tinggi. Itu yang pertama, kenapa kasusnya lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana upaya kita? Yang pasti di sini memang kalau kami dari kesehatan, yang pertama memang kami ada dari promosi, pencegahan, kemudian penegakan diagnosa dan pengobatan. Itu salah satu ruang lingkup dari kesehatan. Nah, kalau penegakan diagnosa udah jelas, kita udah mengupayakan layanan Fasiankes yang ada di Sumatera Selatan untuk mampu penegakan diagnosa HIV dan pengobatan HIV. Kemudian yang kedua, untuk pengobatan jelas, pengobatannya itu dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah sudah jalan 3 tahun, sudah produksi sendiri untuk obat ARV, tapi memang tidak bisa diproduksi secara lokal, diproduksinya secara nasional dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk yang poin 1 dan kedua, promosi dan pencegahan HIV, apa yang harus kami lakukan? Jadi kami di sini memang salah satunya ini tadi ya, media seperti ini ya, kita melakukan edukasi melalui acara di radio gitu kan, radio TV, kemudian juga, dan memang edukasi dan promosi ini tidak menjadi tanggung jawab sendiri dari bidang kesehatan, tapi kita semua masyarakat yang terpapar di sini semuanya berperan untuk edukasi. Edukasinya apa? Dari segi sosial kemarin kan sempat ya sudah ada keluaran edaran dari Gubernur Sumatera Selatan gitu ya, di bulan akhir Juni kemarin kalau nggak salah gitu ya, kami sudah rapat di tingkat OPD, organisasi pemerintah masyarakat, terkait membahas fenomena LGBT dengan dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi di situ dari hasil rapat itu menyatakan bahwa memang seperti diinformasikan di awal, kita butuh dukungan support system dari keluarga. Itu yang paling penting, keluarga inti kita dulu kuatkan gitu ya, kuatkan iman, kuatkan imun kita gitu ya, kuatkan ilmu kita, iman, imun, ilmu gitu kan, kuatkan ilmu kita terkait untuk masalah LGBT ini gitu kan. Dan LGBT ini memang perilaku yang sudah ada dari zaman Nabi, itu sudah ada, tapi memang harus kita hindari gitu kan, kita lindungilah keluarga kita, lindungi anak kita, saudara kita gitu kan, lindungi cucu-cucu kita, jangan sampai ada terkena untuk penyimpangan penyimpangan LGBT ini. Jadi memang kasus ini memang lebih banyak masalahnya, LGBT ini panjang, masalah sosial, tidak bisa dibahas oleh Dinkes sendiri, Dinas Kesehatan sendiri. Dan ini kalau kami dari rapat kami kemarin, kita semua sosialnya masuk, pendidikannya masuk, kemudian pemberdayaan pertahanan keluarga masuk di sini. Tapi kalau poin yang penting dari instruksi dari Gubernur adalah kita kuatkan keluarga inti kita. Itu yang penting, salah satunya ada yang upaya kayak ayah tadi ya, peran ayah ya, peran ayah itu penting. Ayah ibu itu semuanya memiliki peran yang sama dalam mendidik, menjaga anak itu. Jadi itu upaya pencegahan dan edukasi. Kalau secara kegiatan rutin, teman-teman puskesmas sudah bekerja sama sekolah-sekolah ya, untuk anak-anak usia sekolah dari SMP. Biasanya kita dari remaja SMP, SMA, tingkat perguruan tinggi untuk melakukan edukasi secara rutin, secara berkala itu. Kemudian kalau dari pendidikan juga sudah masuk kurikulum terkait kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu sudah belajar di kelas 4 SD, kemudian juga di SMP, SMA itu ada. Kemudian kalau di tingkat universitas biasanya di sekolah-sekolah stikes itu sudah ada belajar tentang kesehatan reproduksi. Jadi sudah kerjasama lah, berupaya sudah dimasukin di dalam kurikulum. Jadi berharapnya nanti yang penyakit sosial yang bisa menyebabkan penyakit kesehatan itu bisa kita atasi. Baik, kalau dari sisi Pak Rudi nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak mendampingi orang dengan HIV ataupun AIDS, perubahan terbesar apa Pak yang biasanya terjadi setelah seseorang ini rutin menjalani pengobatan? Kalau perubahan tergantung dari individunya sih Mbak. Ada yang mereka itu benar-benar terpuruk, bisa sampai 1 tahun, bisa 2 tahun, itu enggak kemana-mana, justru cenderung lebih menyendiri di rumah gitu kan, menutup diri. Ada yang ketika dia terinfeksi, begitu pengobatan sebulan, dampak dari ARV itu dirasa cukup signifikan di tubuhnya, itu justru dia lebih semangat, bahkan dia kasih motivasi ke teman-teman yang lain, ayo cepat gitu. Nah, harapan kita gitu, karena Sriwijaya Plus ini stafnya sedikit.
Jadi kita butuh perpanjangan tangan dari teman-teman komunitas sebetulnya. Makanya kita sering kalau kalian pengen berdiskusi, bikinlah wadah buat kalian sendiri, bikin apa gitu. Kalau perempuan kita ada Peri Perempuan Sriwijaya, itu perempuan-perempuan yang, karena kasus perempuan itu susah kalau kami laki-laki menyelesaikan. Jadi lebih spesifik ke perempuan. Jadi ketika mereka datang, pasangan suami istri, biasanya kita panggil nih teman-teman Peri itu. Ini ada ibu pasangan suami istri pengen punya keturunan, kasihlah edukasi. Nah, jadi itu. Jadi buat yang sudah positif, jangan takut. Sriwijaya Plus itu sebetulnya rumah aman. Kalau kami nilai itu rumah aman bagi teman-teman yang positif HIV. Jadi ketika teman-teman di luar sana baru terinfeksi HIV, segeralah cari alamat Sriwijaya Plus. Karena kalian bisa dapat informasi yang lebih kompleks. Nah, karena kita punya figur yang bisa dibuat contoh gitu. Kalau kalian pengen keturunan, kita panggil nanti orangnya gitu. Lebih enak lah kita. Baik Pak Rudi dan Bu Irma, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin kita ke Pak Rudi kembali. Terakhir Pak, pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Sumatera Selatan ini mengenai HIV/AIDS, silakan Pak. Pesan buat masyarakat Kota Palembang lah, Sumatera Selatan pada umumnya. HIV ini bukan masalah kesehatan sebetulnya, ini masalah kita bersama. Jadi ayo kita sama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan masalah HIV ini. Jadi jangan kita buru ketika ada isu lagi santer LGBT yang kita kejar-kejar, jangan sebetulnya. Kita harus paham dulu apa itu HIV, bagaimana cara penularannya, ayo kita edukasi dari diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri dulu. Jadi kita biar bisa tahu itu. Kita kasih pemahaman dengan keluarga kita sendiri, kita jaga lingkungan kita sendiri agar tidak terdampak dari HIV tadi. Dari virus LGBT lah katakanlah, itu nggak bisa tertular. Kalau kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita. Itu. Baik, Bu Irma silakan untuk target dan juga harapan Dinas Kesehatan ini Bu dalam menekan angka HIV ke depan. Oke, baik. Terima kasih untuk masyarakat Sumatera Selatan ya, khususnya Kota Palembang dan teman-teman di luar sana. Yang pasti yang pertama kita harus pahamkan bahwa HIV ini penularannya tidak semudah yang kita bayangkan gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita paham bahwa HIV tidak semudah, penularannya tidak mudah, maka kita akan bisa mengurangi stigma tadi gitu. Stigma muncul itu bisa berkurang gitu. Jadi pertama, HIV penularannya tidak semudah yang kita bayangkan. Yang kedua, kalau seandainya kita merasa beresiko, ada gejala tanda, ayo jangan takut gitu ya. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Jangan takut hasilnya positif. Jangan takut hasilnya apa yang seperti tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Kalau hasilnya positif, kita udah punya kok pengobatan gitu kan. Malah pengobatannya gratis gitu ya, pengobatan ditanggung oleh pemerintah. Kita udah punya pengobatan gitu kan. Dan kami pun siap kalau misalnya di masyarakat membutuhkan untuk edukasi, promosi, kami siap membantu masyarakat di sana. Jadi ayo kita menjaga kesehatan kita, lindungi keluarga kita dengan dari penularan virus maupun bakteri yang lain. Baik, terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini ada Bu Irma Tiara Rizky dan juga Pak Rudi Mulyansyah atas informasi serta pengalaman yang telah dibagikan. Terima kasih Bu Irma, Pak Rudi. Terima kasih. Dan juga para pendengar Pro 1 dari Palembang, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Jadi mari bersama-sama kita meningkatkan pemahaman, berani melakukan pemeriksaan jika memiliki resiko, dan yang tidak kalah penting pendengar, menghapus stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Saya Alfira Damayanti pamit undur diri dari Dialog Palembang Menyapa. Tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI